Rea bergegas menuju tempat tinggal baru ibunya dengan mengendarai taksi online. Begitu ibunya memberitahu Aska mencarikan rumah untuk ibunya, Rea tak bisa tenang. Ia ingin meminta penjelasan pada ibunya kenapa ia mau menerima begitu saja kebaikan Aska. Apakah mereka saling mengenal? Sejuta tanya berkecamuk. Dari mana Aska tahu bahwa ibunya sudah bercerai dan sedang kesulitan keuangan serta menumpang di rumah temannya? Taksi memasuki kompleks perumahan yang Rea tahu. Kompleks perumahan ini dikelola oleh perusahaan Aska. Rea tak mengerti apa maksud Aska berbaik hati pada ibunya. Ia rasa Aska memiliki tujuan lain. Sebelum masuk ke dalam, Satpam bertanya lebih dulu siapa yang ingin Rea temui. Satpam menunjukkan rute singkat menuju rumah nomor 17. Taksi kembali melaju dan berhenti di depan pintu gerbang rumah bernomor 17. Rea keluar dari taksi. Ia mengamati rumah itu sejenak. Ukurannya cukup besar dengan halaman yang tidak begitu sempit. Ada beberapa tanaman hias yang diatur berderet dalam pot. Rea menekan bel. Rasanya ia tak sabar segera bertemu ibunya. Seorang wanita parubaya membuka pintu. Ia tersenyum melihat sosok putrinya. "Ayo masuk, Rea." Rea duduk di ruang depan. Matanya masih menyapu setiap sudut seakan tengah menilai tampilan ruang tamu itu. "Kamu mau minum apa?" tanya Sekar pelan. "Gak usah, Bu. Rea ingin bicara sebentar." Sekar duduk di sebelah Rea. Wajah putrinya terlihat gusar. Ia menduga pasti ada sesuatu yang mengganjal perasaan Rea. "Ibu kenapa menerima bantuan Aska? Ibu bahkan tidak mengenal Aska sebelumnya. Kenapa ibu tidak bisa bersabar menungguku dan Mas Gavin menjemput ibu dan membawa ibu ke apartemen?" Sekar menghembuskan nafas. Ia merangkai kata yang tepat. Wajah Rea sudah terlihat berbeda. Auranya tak lagi ramah. "Ibu sudah bertemu Aska. Dulu Hendra, si kaparat itu pernah kerja di perusahaan Aska. Aska tahu perceraian ibu dan Hendra dari Hendra langsung. Aska menemui ibu dan setelah mengobrol panjang, Aska cerita kalau dia mengenalmu. Bahkan hubungan pertemanan kalian begitu dekat sebelum kamu menikah dengan Gavin. Ibu sedang dalam kondisi terpuruk. Ibu terima bantuan Aska karena ia orang yang tulus." Rea menggeleng pelan. "Tulus? Ibu belum mengenalnya dengan baik. Bagaimana bisa ibu menilai dia tulus? Bisa jadi dia menolong ibu karena ada sesuatu." Sekar menatap putrinya tajam. "Dia orang baik, Rea. Dia begitu sopan, ramah. Dia berbuat baik pada ibu karena menghargaimu sebagai temannya. Dia juga menghargai Hendra meski Hendra sudah tak lagi bekerja di perusahaannya. Ibu belum tahu siapa dia. Lebih baik ibu keluar dari tempat ini dan tinggal di apartemen Mas Gavin. Ibu suka di sini. Kamu yang justru harus berhati-hati dengan Gavin. Dia dan ayahnya yang telah merebut perusahaan ayahmu." Rea mengernyit. Bagaimana bisa ibunya mengungkit hal yang telah lalu? Bagaimana bisa ibunya yang bahkan tak ada saat ayahnya jatuh berkomentar tentang usaha ayahnya yang gulung tikar? "Jangan ungkit hal itu lagi, Bu. Ayah dan Papa Andre maupun Mas Gavin tak ada masalah apapun. Mereka begitu baik memperlakukan Rea. Cobalah untuk mengenal lebih dekat Mas Gavin. Bahkan Mas Gavin bersedia membiayai hidup ibu." Sekar membisu sesaat. "Ibu belum bisa sepenuhnya mempercayai Gavin. Aska akan menjanjikan membantu ibu buka usaha. Itu bagus, bukan? Ibu juga tahu diri dan tak enak bergantung sepenuhnya pada orang lain. Aska akan membantu ibu untuk mandiri." Rea sama sekali tak mengerti jalan pikiran ibunya. Entah apa saja yang dikatakan Aska hingga wanita yang telah melahirkannya ini begitu mempercayai Aska dan menyanjungnya. Ia sadar, Aska jauh lebih berbahaya dari yang ia pikirkan. Laki-laki itu seorang yang manipulatif bahkan juga obsesif. "Rea mohon, Bu, ikutlah bersama Rea. Ibu sudah bilang, ibu nyaman di sini. Kalau ibu ingin punya usaha, Rea dan Mas Gavin bisa mengusahakannya." Rea masih belum ingin menyerah. "Nanti akan ibu pertimbangkan," balas Sekar ringan. Rea tercenung.
Ia yakin Aska sudah mengatakan banyak hal untuk mempengaruhi ibunya. Sekian tahun berteman dengan Aska meski lewat dunia maya, setidaknya membuat Rea bisa menilai bahwa Aska adalah sosok yang pintar bicara dan memengaruhi orang lain. Ia pandai menghasut, ia pandai berakting, ia bermuka dua. Ia tak akan menyerah untuk membangunkan sang ibu dari buayan jeratan kebaikan palsu Aska. Sekembali dari tempat ibunya, Rea menghubungi Aska. Jejak nomor itu masih tersimpan di ponselnya meski belum Rea simpan di dalam kontak. Halo Rea, tumben telepon. Aku sangat senang membaca namamu tertera di layar. Apa kamu mulai merindukanku? Apa maksud kamu menolong ibuku? Tolong menjauh dari ibuku dan jangan membantunya segala macam. Aku dan Mas Gavin yang akan menanggung tempat tinggal dan biaya hidup ibuku. Jangan berlagak seperti pahlawan. Terdengar tawa kecil dari ujung telepon. Kenapa kamu ketus begini? Aku merindukan Rea yang lama. Aku ikhlas menolong ibumu. Dia adalah ibu dari wanita yang aku kagumi. Wanita yang aku cintai dan aku impikan. Tentu dengan senang hati aku menolongnya. Rea semakin jengah mendengarnya. Aku tahu siapa kamu. Aku yakin kamu menolong ibuku karena mengharapkan sesuatu. Jika kamu pikir aku akan bersimpati padamu, maka kamu salah. Aku justru semakin membencimu. Aska terkekeh. Sekarang kamu membenciku. Suatu saat kamu akan jatuh cinta pada aku, Rea. Aku gak akan berhenti untuk memperjuangkanmu. Suami yang kamu anggap setia itu hanyalah orang yang kerap mempermainkan perempuan. Suatu saat kamu akan menyadari bahwa hanya aku yang tulus mencintaimu. Rea semakin kesal. Amarah dan kebencian itu semakin mengakar. Aska tak pernah berhenti mengusiknya. Pria itu seperti orang pesakitan dan terkalahkan oleh obsesinya sendiri. Gadis itu menatap sang ibu yang terbaring lemah. Wajah yang dulu cantik kini menyisakan kurat-kurat lelah dan rasa sakit yang ia tahan. Tubuhnya semakin ringkih dan kurus. Gadis itu berharap ibunya sembuh dari penyakit yang menggerogoti kekuatan tubuhnya. Mata itu akhirnya terpejam setelah sebelumnya tak bisa tidur. Jadwal kemoterapi tinggal beberapa hari lagi. Mira menyempatkan waktu untuk menemani sang ibu di rumah sakit setelah selesai bekerja. Mira, kamu istirahat dulu. Kamu pasti capek. Suara Dini, wanita parubaya yang tinggal di sebelah rumah kontrakannya membangunkannya dari lamunan. Mira tersenyum menatap wanita yang sudah ia anggap seperti ibu sendiri itu. Mira merasa berhutang budi pada wanita yang ia panggil dengan sebutan Uwak Dini, karena dialah yang dengan telaten menjaga ibunya selama ia bekerja. Mira dan ibunya tak punya kerabat di kota ini, dan Dini menjadi satu-satunya tetangga yang masih peduli padanya dan ibunya. Mira belum mengantuk, Wak. Uwak aja yang istirahat. Uwak pasti capek jagain ibu dari siang. Dini tersenyum lembut. Wanita itu dikenal ramah dan jarang sekali marah. Ia wanita yang selalu mensyukuri kehidupannya. Uwak ikhlas menjaga ibu kamu, Mir. Dulu waktu Uwak sakit, ibu kamu banyak menolong Uwak dan merawat Uwak. Uwak sama sekali gak merasa capek. Mira sangat bersyukur masih ada orang baik yang dikirimkan Allah untuk menjaga pengganti kerabat yang jauh. Tiba-tiba ada pesan WhatsApp datang dari Aska. Kamu kemana saja? Aku ingin kamu sekarang. Datanglah ke apartemenku. Mira menghela nafas. Alasan apa lagi yang akan ia katakan pada Uwadini bahwa malam ini ia tak bisa menginap di rumah sakit. Batinnya meronta dan bergerimis. Bahkan gerimis itu sudah membesar menjadi hujan yang begitu deras. Ia tak tahu apa yang akan ibunya katakan jika tahu biaya pengobatannya diperoleh dengan jalan yang haram. Mira menjual dirinya pada Aska. Ia masih saja ingat akan kejadian malam itu di klub. Aska mencicipi setiap jengkal tubuhnya seolah tak membiarkan satu pun lolos. Ia bersyukur Aska bisa mengendalikan diri untuk tidak sampai merenggut keperawanannya. Seusai momen panas itu, Mira seperti tak punya nyali menatap laki-laki itu. Ia malu, sangat malu. Itu adalah pengalaman pertama untuknya disentuh dan dicium sedemikian panas oleh pria. Aska menawarkan sesuatu yang tak bisa ia tolak. Aska tak hanya akan membayar jasanya malam itu saja, tapi ia akan membantu semua biaya pengobatan ibunya hingga benar-benar sembuh.
serta melunasi hutang-hutang ibunya dengan satu syarat. Mira harus tinggal di apartemennya dan menjadi teman tidurnya. Setelah Mira menyetujui, Aska melaksanakan janjinya. Ia melunasi hutang-hutang ibunya, juga transfer sejumlah uang ke rekeningnya. Mira tak lagi bisa lari. Ia tahu, Aska bisa melakukan sesuatu yang nekat. Ia tak mau ibunya menjadi korban jika ia berusaha lari dari Aska. Prinsip gadis itu roboh begitu saja. Malam ini ia harus datang ke apartemen Aska. Dan mungkin akan menjadi malam paling buruk untuknya. Warning, 18+. Yang masih di bawah umur, skip aja please. Aska menatap tajam langkah Mira yang datang padanya. Kepalanya tertunduk lesu. Tak ada sepatah kata dan senyum yang terulas dari bibirnya. Mira merasa begitu rendah dan hina. Dulu ia sempat mengecam tingkah temannya yang ia pikir begitu bodoh karena rela menjadi simpanan bos-bos kaya dan mata keranjang. Kini ia menjadi bagian dari barisan wanita bodoh itu. Aska beranjak lalu melangkah mendekat pada gadis yang sudah jatuh dalam genggamannya. Sekali lagi laki-laki itu membuktikan, kebanyakan wanita tak dapat menolak pesona dan uangnya, termasuk Mira. Ia puas karena bisa membungkam keangkuhan gadis itu dan menjadikannya pemuas hasrat seksualnya. Aska mengangkat dagu Mira, lalu melumat bibir ranum itu penuh gairah. Ia terus memagut seiring dengan gerak jarinya yang sudah menjelajah membuka kancing blazer Mira. Berlanjut kancing kemejanya. Tas yang dijinjing Mira jatuh terpelanting ke lantai. Mira biarkan laki-laki itu melucuti semua kain yang menempel di tubuhnya. Aska mengeratkan pelukannya dan masih sibuk menjelajahi bibir Mira dengan ciuman rakusnya. Pria itu merasa menang kalau Mira perlahan membalas ciumannya, dan bahkan refleks tangannya mengalung di leher Aska. Ada air mata yang menetes karena Mira tahu, ini sangat salah. Namun tubuhnya tak bisa berbohong. Ia menikmati sentuhan dan kecupan Aska. Aska membopong tubuh Mira dan membaringkannya di ranjang. Mira berdebar tak karuan. Ia belum siap kehilangan keperawanannya, tapi ini konsekuensi atas pilihannya. Ia tak bisa mundur. Aska menciumi wajah gadis yang terbaring pasrah di bawahnya. Ciuman panas itu kembali terulang. Rasa manis bibir Mira seakan menjadi candu untuk Aska. Inilah yang turut serta jadi alasan Aska menukar tubuh Mira dengan uang yang ia miliki. Ia ingin menikmati tubuh gadis itu kembali. Dan ia penasaran, bagaimana rasanya mereguk kenikmatan dari aset Mira yang paling intim, yang akan mengantarkannya pada puncak kenikmatan. Aska melucuti pakaian dan celananya. Kabut gairah telah menguasai bola mata sayunya. Tubuh Mira seperti magnet yang begitu memikat dan menggiurkan. Ia menyukai semua yang ada pada fisik Mira. Ia suka wajah pasrah Mira yang tampak benar, ia pun menikmatinya. Dan ia menyukai desan-desan kecil yang lolos dari bibir ranum itu. Malam itu menjadi malam panas yang panjang bagi keduanya, sekaligus menjadi malam yang paling Mira sesalkan. Mira berteriak menyebut nama Aska ketika cairan merah merembes menjadi bukti bahwa Mira telah kehilangan sebagian nyawanya yang telah ia jaga dengan susah payah. Dengan peluh yang mengucur, Aska menatap Mira tajam. Gadis itu menggigit bibir bawahnya menahan sakit. Bibir laki-laki itu serasa keluh untuk bicara. Ia pikir Mira berbohong bahwa dirinya masih perawan tatkala di ruang VIP karaoke. Aska hampir saja kehilangan kendali untuk melakukan sesuatu yang lebih intim dengan Mira. Mira tak membohonginya. Aska sangat terkejut. Mira memang masih perawan. Tepatnya beberapa menit yang lalu sebelum ia mengoyaknya.